Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Komsiawati Marjana dengan NIM 251102431146. Saya dari kelas F Manajemen Malam. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah atau disebut dengan ragam ilmiah atau bisa juga disebut dengan ragam keilmuan. Jadi ragam ilmiah ini dipandang lebih layak atau lebih cocok untuk membahas topik tentang keilmuan. Ragam ilmuwan digunakan untuk mengomunikasikan hasil karya ilmiah seperti seminar, hasil lokakarya, karya penelitian ilmiah, dan lain-lain, baik antara ilmuwan ataupun ilmuwan dengan bidang ilmuwan yang lain ataupun ilmuwan kepada masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ragam bahasa yang digunakan di dalam jurnal ilmiah, yaitu menggunakan ragam bahasa ilmiah. Sedangkan jurnal ilmiah adalah tempat untuk mempublish hasil karya ilmiah yang disebut dengan artikel ilmiah. Sedangkan artikel ilmiah adalah hasil karya tulis lengkap yang disajikan tulisan tentang hasil kajian ilmiah, baik yang sedang terjadi, yang sekarang, ataupun yang sudah lampau terjadi, menurut Johannes tahun 1981. Selanjutnya, itu ada kesalahan pemilihan bahasa atau ragam ilmu. Yang pertama adalah pemilihan kata. Contohnya seperti kami di manajemen, kita diajarin tentang kata sangkil dan mangkus atau disebut dengan efektif dan efisien. Nah, banyak orang awam di luar sana yang lebih familiar terhadap kata itu efektif dan efisien dibanding sangkil dan mangkus. Yang kedua, struktur kalimat. Jadi kalau kalimatnya kebalik-kebalik itu jadi tidak terstruktur. Yang ketiga, struktur paragraf. Jadi kalau paragrafnya nggak rapi, berantakan, itu juga menjadi kesalahannya. Yang ketiga yaitu ejaan tanda baca. Seperti contohnya harusnya titik koma dipakai titik 2, seperti itu. Selanjutnya yaitu ciri dan sifat ragam bahasa ilmiah. Yang pertama yaitu jelas, kedua tepat, ketiga lugas, dan keempat formal. Maksudnya jelas di sini yaitu menggunakan kata atau istilah yang jelas, yang tidak berbelit, dan juga struktur yang runut atau runtun. Jadi dia tidak berantakan struktur paragrafnya agar orang tuh lebih memahami dan mudah dimengerti. Dan yang selanjutnya kelugasan dan formal. Jadi itu menggunakan bahasa yang tidak berkelit atau tidak bertele-tele, yang tidak mengandung emotif dan juga tidak berbunga-bunga. Kelugasan dan keformalan itu dapat diwujudkan dengan menggunakan yang pertama, mengganti kata orang pertama. Contohnya seperti saya, kami, kita, seperti itu. Yang kedua, jika terpaksa menyebutkan kegiatan, maka kata gantinya itu daripada saya atau kami, itu lebih baik digunakan menggunakan kata penulis. Jadi kayak penulis sedang kemana, penulis sedang melakukan penelitian, seperti itu. Dan yang ketiga, kata penulis atau peneliti sebaiknya digunakan sesedikit mungkin. Yang terakhir yaitu ciri dalam ragam bahasa ilmiah. Yang pertama yaitu cendekia. Cendekia itu penggunaan bahasa Indonesia yang mengungkapkan hasil berpikir yang logis secara tepat dan juga menerapkan diksi yang tepat. Contohnya seperti, walaupun mahasiswa itu masih muda, tetapi dia cendekia dikarenakan dia memiliki inovasi dan motivasi yang sangat kreatif. Yang kedua yaitu lugas dan jelas. Di sini lugas itu dia menghindari kata yang fiktif atau bermakna kias, sedangkan jelas yaitu tidak bertele-tele. Contohnya gugur, yang berarti daun-daun itu gugur di saat musim kemarau. Itu sangat jelas ya. Yang ketiga yaitu gagasan yang bertolak. Jadi di dalam kalimat itu biasanya cenderung menggunakan kalimat yang pasif. Jadi penulis itu tidak boleh menggunakan kalimat yang aktif. Contohnya, dari uraian tadi penulis menyimpulkan gitu. Jadi seharusnya
Dari uraian tadi dapat disimpulkan, nah itu tidak boleh. Dan yang keempat yaitu formal dan objektif. Maksudnya kata formal di sini yaitu menggunakan bahasa atau kosakata ataupun kalimat yang formal ataupun resmi. Sedangkan objektif itu ragam bahasa ilmiah yang diwujudkan dengan kata atau struktur dan biasanya menghindari kata kiranya, harus, pasti, wajib, itu perlu dihindari. Selanjutnya yang kelima yaitu ringkas dan padat. Jadi itu tidak boleh menggunakan kata yang bermakna pemborosan kata atau pengulangan kata. Ya, jadi harus padat gitu. Dan yang ketujuh itu adalah konsisten. Konsistennya itu dalam penggunaan kata, ejaan, tanda baca, itu harus secara konsisten. Yang kedua, contohnya tuh seperti kata untuk itu digunakan untuk menunjukkan tempat, dan kata bagi itu untuk mengantar objek yang berkepentingan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penggunaan istilah teknis. Jadi di ragam bahasa itu menggunakan wacana teknis. Wacana teknis itu digunakan dalam keilmuan tertentu. Contohnya di keilmuan bagian keuangan itu terdapat istilah wacana seperti debitur, kreditur, moneter, ataupun suku bunga dan lain-lain. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.